Halo Sobat Miss Queen, apa kabar kalian semua hari ini? Kalian pernah nggak sih bayangin hidup tenang di masa depan? Hidup yang bebas dari segala kekhawatiran finansial? Bisa bebas masalah keuangan, jalan-jalan ke luar negeri, atau punya rumah yang besar dan bagus? Semua itu mungkin loh. Nah, salah satu cara Jitu untuk mencapai semua itu adalah dengan investasi. Investasi bisa menjadi kunci masa depan yang sejahtera. Investasi itu seperti menanam pohon uang loh. Bayangkan, kita menanam benih kecil yang bisa tumbuh besar. Kita tanam modal kita sekarang, rawat dengan baik, nanti di masa depan kita bisa nikmati hasilnya. Hasil yang manis dan melimpah. Modal yang kita tanam bisa berupa uang, waktu luang kita, atau tenaga kita. Semua itu bisa menjadi investasi yang berharga. Tapi ingat ya, investasi itu bukan cara cepat untuk jadi kaya mendadak. Jangan sampai salah paham. Investasi itu butuh proses, kesabaran, dan strategi yang tepat. Seperti menunggu tanaman tumbuh, kita harus sabar. Seperti main games, naik level dulu dan punya strategi jitu biar bisa menang. Tanpa strategi, kita bisa kalah. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng tentang jenis-jenis investasi dan gimana caranya biar kita bisa jadi investor yang pintar. Siap untuk belajar? Siap? Yuk, kita mulai petualangan keuangan kita. Ayo kita jelajahi dunia investasi bersama-sama. Di dunia investasi, kita akan bertemu dengan dua jenis harta, yaitu harta nyata dan harta finansial. Keduanya memiliki karakteristik yang unik dan menawarkan peluang keuntungan yang berbeda. Keduanya punya sifat dan potensi keuntungan yang berbeda, tergantung pada tujuan dan strategi investasi kita. Harta nyata itu aset yang bisa kita lihat dan pegang langsung, memberikan rasa kepemilikan yang nyata. Contohnya, properti seperti rumah, tanah, atau apartemen yang bisa kita gunakan atau sewakan. Terus ada juga emas, logam mulia, dan barang-barang koleksi seperti lukisan atau mobil antik yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Nah, kalau harta finansial itu aset yang nggak punya bentuk fisik tapi bisa sangat menguntungkan. Contohnya, saham, obligasi, dan reksadana yang bisa kita beli dan jual dengan mudah. Harta finansial ini biasanya dibeli untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual atau pembagian keuntungan seperti dividen. Jadi, mana yang lebih menguntungkan? Jawabannya tergantung pada kebutuhan dan toleransi risiko kita. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Harta nyata, nilainya cenderung stabil dan bisa disewakan untuk pendapatan pasif. Tapi, butuh modal besar di awal dan agak susah untuk diuangkan dengan cepat. Sebaliknya, harta finansial lebih mudah diuangkan dan bisa dimulai dengan modal kecil, memberikan fleksibilitas lebih. Tapi risikonya juga lebih tinggi karena nilainya sering berubah-ubah dan bisa sangat fluktuatif. Sebelum terjun ke dunia investasi, kita harus benar-benar siap dan paham. Penting banget buat kita memahami konsep untung dan rugi secara mendalam. Seperti koin, investasi selalu punya dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi pertama adalah potensi keuntungan yang bisa kita raih. Kita bisa dapat untung dari selisih harga jual dan harga beli yang menguntungkan. Misalnya kita beli saham seharga Rp1.000, terus kita jual lagi dengan harga Rp1.500, kita dapat untung. Nah, kita dapat untung Rp500 dari transaksi tersebut. Selain selisih harga, kita juga bisa dapat untung dari pembagian keuntungan perusahaan atau bunga. Pembagian keuntungan itu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemilik saham. Sementara bunga itu imbalan yang kita dapat dari hasil meminjamkan uang kita ke pihak lain, misalnya melalui obligasi. Sisi kedua adalah risiko kerugian yang harus kita waspadai. Nggak ada investasi yang 100% aman, sobat. Semua punya risiko. Nilai investasi bisa turun karena faktor ekonomi, politik, atau bencana alam yang tak terduga. Makanya, penting banget buat kita menyebar investasi. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Intinya, sebelum investasi, kita harus paham betul potensi keuntungan dan risikonya. Jangan sampai udah keburu nyemplung, malah rugi. Jadi, selalu bijak dalam mengambil keputusan investasi. Di dunia investasi, kita juga perlu menentukan strategi yang tepat berdasarkan jangka waktu investasi kita. Ada 3 jenis investasi, jangka pendek, menengah, dan panjang. Investasi jangka pendek biasanya kurang dari setahun. Cocok buat kamu yang butuh dana cepat, misalnya buat liburan atau beli gadget baru. Contohnya, deposito atau reksadana pasar uang. Investasi jangka menengah biasanya 1-5 tahun.
Cocok buat kamu yang punya tujuan finansial dalam waktu beberapa tahun ke depan, misalnya buat uang muka rumah atau biaya pendidikan anak. Contohnya reksadana saham atau obligasi. Investasi jangka panjang biasanya di atas 5 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Cocok buat kamu yang mau mempersiapkan masa depan, misalnya dana pensiun atau warisan keluarga. Contohnya saham, properti, atau emas. Penting diingat, semakin panjang jangka waktu investasi, semakin tinggi potensi keuntungan. Tapi yang juga terjadi.